Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Insanat Jendriko ingin menyampaikan materi mengenai daya untuk benda yang bergerak translasi. Dimana di sini kita ketahui bahwa daya dirumuskan sebagai P sama dengan W per T. Ini adalah rumus umum daripada daya. P sama dengan W per T, di mana P adalah power, W adalah work, dan T adalah time. Power satuannya di sini adalah watt, work satuannya joule, dan time di sini satuannya second. Ini adalah rumus umum daripada daya. Kemudian daya di sini rumus umumnya bisa dikembangkan menjadi daya mekanik. Daya mekanik bisa benda bergerak translasi, benda bergerak rotasi, dan benda bergerak melinding. Kemudian daya bisa digunakan berhubungan dengan tekanan, ya. Kemudian daya bisa digunakan berhubungan dengan daya listrik, daya air terjun, dan seterusnya. Nah, di sini akan dicontohkan adalah gerak benda yang mengalami gerak rotasi, ya. Karena biasanya mesin itu geraknya rotasi. Nah, kemudian nanti gerak translasi. Sekarang gerak rotasi dulu. Perlu diingat bahwa P ini kemudian dijabarkan bahwa daya ini, ya, usaha itu sama dengan gaya kali perpindahan dan dibagi dengan T ini. Nah, di rumus ini diperoleh bahwa S jarak dibagi perpindahan, jarak dibagi dengan waktu sama dengan kecepatan F kali kecepatan ini. Nah, kita tahu bahwa V itu V, ya, ini adalah PdN, ya, PdN gini. Dalam satuan N ini adalah satuan RPS, rotation per second. Sedangkan ini dalam satuannya adalah meter per second. Sedangkan gaya itu sendiri adalah torsi dibagi dengan jari-jarinya. Nah, ini adalah torsi dibagi dengan jari-jarinya ini. Nah, dari rumus ini kemudian diperoleh bahwa P daya, ya, sama dengan T kali R dikali PdN. Nah, ini sehingga didapatkan bahwa daya, ya, P sama dengan D adalah 2R. Maka ini dicoret, ya, menjadi 2Pi kali N kali T. Ini rumusnya P sama dengan 2Pi NT. Kalau P-nya kita ambil 3,14, maka, ya, sama dengan 3,14 6,28 N T gini. Kalau kita mau sederhanakan lagi, ya tidak apa-apa. Power sama dengan kita bulatkan 6,3 NT. Ada, ya, Masya Allah, ini rumusnya. Dimana T ini torsi dalam Newton
meter torsi dalam Newton meter kita menggunakan satuan SI. Nih. Torsi itu bisa torsi karena gaya luar, juga torsi itu bisa disebabkan torsi karena inersia. Nah, torsi yang disebabkan karena inersia, maka torsi, torsi itu sendiri sama dengan inersia kali alfa. Torsi sama dengan inersia kali alfa. Nah, ini adalah torsi. Torsi sama dengan inersia kali alfa. Dan ini kalau agak lupa, saudara bisa menghubungkan apa torsi itu sama dengan F dikali R. Nanti bisa dihubungkan lah, pokoknya torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Nah, kemudian nanti inersia suatu benda tergantung dari bentuknya. Inersia suatu benda tergantung daripada bentuknya. Tapi inersia suatu benda bisa juga, kalau lupa, inersia di suatu benda bisa digali dari rumus energi kinetik. Energi kinetik itu setengah mva kuadrat begini. Setengah, kemudian m v ini sama dengan r kali omega kecepatan sudut yang dikuadratkan begini. Nah, setengah, kemudian menjadi m r kuadrat kali omega. Nah, ini kecepatan sudut, maka kita lihat bahwa ini sama dengan setengah I ini. Nah, jadi I itu sama dengan m r kuadrat ini ya. Ini untuk benar-benar pecah ya. Nih, jadi sudah ada rumus yang dipakai adalah ini. I sama dengan mr kuadrat. Nah, kalau sudah, nanti rumus ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, alfa sendiri adalah alfa sendiri ini ya, nanti sama dengan percepatan sudut 2 dibagi percepatan sudut 1 dibagi perubahan waktu. Inilah rumus yang akan dipakai 6,3 NT dengan di sini adalah torsinya I kali alfa dan ini inersianya saluran I sama dengan m r kuadrat. Tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silakan di dulu. Kalau sudah, sebagai contoh ya, ini ada sebuah
drum. Nah, drum digunakan buat mesin cuci. Nah, nanti di sini misalkan di sini ada pengarah ya buat penstabil dalam arti dudukan. Dan di sini ada ya poros. Nah, di sini ada puli. Kemudian puli dihubungkan dengan motor. Ini. Maka untuk menghitung dayanya, saudara perlu mengetahui massa yang ada di sini, massa maksimum. Massa maksimum daripada air ditambah cucian. Nah, ini massanya berapa? Massa kemudian berputar. Nah, harus tahu putaran maksimum di sini. Nah, Nmax berapa? Berdasarkan data berapa? Berdasarkan analisis berapa? Ini harus berdasarkan berdata. Kecepatan maksimal berapa? Kemudian waktu tercapainya kecepatan maksimal. Sehingga nanti bisa diperoleh. Nah, dengan memasukkan putaran maksimal di sini ya. Nah, kemudian inersianya adalah di sini massa R kuadrat. Massanya berapa? Masuk ke sini. Jari-jarinya berapa nih? Jari-jari drum ya. Masukkan sini ketemu I-nya. Nah, selanjutnya nanti ini ya dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya yang belum adalah kecepatannya. Kecepatan awal adalah 0 di sini ya. Nah, ini waktu untuk mencapai kecepatan sudutnya berapa. Nah, nanti akan bisa dihitung berdasarkan pada grafik. Ini begini grafiknya ya. Nah, begini. Nah, ini adalah kecepatannya dalam radian per sekon. Ini dalam detik ya. Nah, maka akan dipilih. Nah, di sini nih, ini waktunya, T-nya. Kalau mencuci, motornya bergeraknya kan tidak langsung cepat, pelan, langsung pelan cepat. Nah, dalam waktu berapa detik ini baru cepat. Nah, masukkan ke sini nih. Misalkan T-nya 30 detik, misalkan ya. Nah, misalkan udah 30 detik. Tapi kalau beban maksimal kan tidak bisa langsung kencang. Nah, maka dimasukkan ke sini. Nah, sehingga nanti ketemu percepatan sudutnya maksimal di sini ketemu. Jika nanti dimasukkan, nah itu adalah torsinya. Torsinya dari meningkat ya kan, itu torsi. Inersia dikalikan dengan percepatan sudut adalah torsi. Percepatan sudutnya dari kecepatan sudutnya radian per sekon. Permula-mula 0 sampai maksimal berapa detik. Nah, masukkan ke sini. Ini adalah dayanya. Kemudian baru nanti dikalikan dengan faktor koreksi.
kalau kelebihan beban. Satu. Yang kedua, kalau lama belum tidak dibersihin kan menjadi banyak kotorannya, maka dikeringkan dengan faktor koreksi. Jadi nanti daya motor sama dengan 6,3 kali putaran kali T dikali dengan faktor koreksi ya, correction factor gini. Correction factor bisa 1,2 katakanlah ya, diambil sini faktor koreksi. Jadi diulang, misalkan ini adalah sebuah drum mesin cuci, maka untuk menghitung torsinya yang pertama diketahui masanya, masa drum beserta isinya, kemudian putaran maksimalnya. Selanjutnya di sini putaran maksimal dimasukkan ke sini, putaran maksimal ya, putaran maksimal dimasukkan ke sini nih. Kemudian torsinya mencarinya dari sini, torsinya I-nya ini rumusnya. Sekarang percepatan sudutnya. Percepatan sudutnya nanti di sini akan dalam bentuk radian per detik. Ya. Ini dalam bentuk radian per detik. Nah, kemudian setelah didapatkan satuannya torsinya sudah sesuai nanti nih torsinya itu nanti satuannya akan dalam Newton meter ya, satuannya dalam Newton meter. Ini satuan di sini nah satuannya Newton meter. Kalau di sini satuannya tetap radian per satuannya adalah tetap RPS nih. Nah, satunya dalam RPS, putaran per sekon. Ya, sekira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sudah azan, nanti bisa disambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibuka.